Kita undang, kita sapa. Selamat sore, Bante. Terima kasih Bante Utamo sudah berkenan untuk berbagi dalam kesempatan ini. Terima kasih Wihara Dharma Suci yang sudah menjadi fasilitator acara yang kita harapkan akan sangat bermanfaat bagi kita semua. Bante, seperti yang tadi sudah pendahuluan, sudah dilakukan, kami mengharapkan dari Bante untuk berbagi sesuai dengan judul kita, mencari guru yang paling bijaksana dan benar. Dialokasikan sekitar 40 menit untuk Bante berbagi, tetapi sekiranya Bante memerlukan waktu yang lebih leluasa, silakan. Silakan, Bante. Terima kasih, Bante. Terima kasih, Romo Tony, yang sudah membuka acara dengan baik sekali. Terima kasih juga kepada Wihara Dharma Suci yang sudah memberikan kesempatan untuk kesekian kalinya kepada saya untuk berbagi Dharma, yang biasanya berbagi Dharma secara langsung di Wihara Dharma Suci di daerah Pantai Indah Kapuk. Tetapi saat ini karena pandemi dan karena keterbatasan, maka kita menggunakan sarana dalam jaringan atau streaming ataupun secara online. Yang terhormat kepada Suhu Congkai yang sebagai kepala wihara dan juga para suhu yang lain, semua yang hadir dalam kesempatan ini memang menjadi satu hal yang mungkin kita harus pikirkan baik-baik, bahwa di dalam kehidupan ini kita memang selalu membutuhkan bimbingan. Sebagaimana tadi yang disampaikan oleh MC pada saat pembukaan acara, bahwa ketika kita masih kecil, kita membutuhkan orang tua untuk membimbing kita. Kemudian ketika kita sekolah, kita membutuhkan guru untuk mengajar kita, mungkin berbagai macam pengetahuan yang kita diajarkan oleh para guru. Kemudian kuliah, ada dosen dan lain sebagainya. Kemudian nanti ada berbagai guru yang lain di dalam masyarakat yang kita bisa dapatkan. Kemudian kalau tadi MC mengatakan, kalau guru spiritual bagaimana ini? Siapa ini? Nah, saudara-saudara, memang guru spiritual untuk paling bijaksana dan benar ini memang kita harus pertimbangkan baik-baik. Karena kata paling bijaksana, seolah-olah kita sudah mengetahui seluruh guru-guru, sehingga kita kemudian menganggap ini paling bijaksana. Demikian pula paling benar. Kita menganggap seolah-olah ini kita sudah tahu semua, entah dari 100 guru, ribuan guru, ini saya paling benar adalah ini. Nah, saudara-saudara, mungkin kita sulit ya untuk mendapatkan yang paling bijaksana dan paling benar, karena mungkin umur kita belum tentu bisa ketemu sekian banyak guru, termasuk guru spiritual, sekian banyak, mungkin kita pengalamannya tidak cukup. Sehingga kalau mungkin saya sempitkan dalam perjumpaan ini adalah mencari guru yang bagi kita paling cocok, dan kita anggap itu bijaksana, dan kita anggap itu benar. Karena, kenapa kok dianggap? Nah, ini sesuai dengan jalur di dalam Dharma. Bahwa Dharma ini semua perlu dibuktikan. Kalau dibuktikan sungguh-sungguh Dharma ini bisa memberikan manfaat untuk kita, maka Dharma itu bisa dikatakan, oke, benar. Dan itu guru yang membawakan, boleh kita katakan benar. Nah, tetapi karena mungkin kita belum membuktikan secara maksimal, kita hanya bisa menganggap benar dan menganggap bijaksana. Bijaksana itu kalau di dalam Dharma adalah orang yang bisa membedakan yang baik dan yang buruk. Kemudian memilih yang baik, menghindari yang buruk. Itulah
salah satu konsep bijaksana. Kalau semakin orang itu tepat memilih yang baik, kemudian melaksanakan yang baik, kemudian menghindari yang buruk, maka orang itu boleh kita katakan orang bijaksana. Kemudian benar ini berarti adalah orang yang bisa menunjukkan hal yang baik bagi kita. Nah, kalau di dalam Dharma apa ini yang baik? Adalah orang yang bisa menunjukkan kita untuk mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, mengurangi ketidaktahuan kita akan hidup yang selalu berubah. Nah, itulah yang disebut definisi kebenaran dulu yang secara sempit yang pada kesempatan ini kita bagikan. Sehingga kalau mau bijaksana, yaitu bisa membedakan yang baik dan yang buruk, maka kita kemudian lalu melihat mana ya kira-kira yang paling cocok ini. Sekali lagi paling cocok, karena kita sudah tidak berbicara lagi tentang ribuan guru, kita tidak bisa bedakan, tapi sekarang yang paling cocok. Nah, ada hal yang kita mau sampaikan di sini bahwa kalau kita lihat riwayat Sang Buddha, beliau sudah melewati 2 masa kehidupan yang sangat bertentangan. Ketika beliau sebagai Pangeran Siddhartha, beliau hidup dengan kemewahan yang luar biasa. Istananya saja 3. Nah, kemudian beliau merasakan, hidup mewah ini ada sesuatu yang tidak nyaman. Kenapa tetap bisa tua? Kenapa tetap bisa sakit? Kenapa tetap bisa mati? Dengan harta saya, dengan kekuasaan saya, kenapa saya tidak bisa melewati tua, sakit, dan mati ini? Kemudian beliau meninggalkan istana untuk menjadi seorang pertapa dengan melepas segala hartanya, melepas segala kekuasaannya, meninggalkan keduniawian, meninggalkan keluarganya. Dan kemudian beliau bermeditasi. Beliau bermeditasi dengan sangat luar biasa latihan beliau. Kalau tadi dikatakan oleh MC kita atau pembawa acara kita ada Udakara Maputa dan Alarakalama, betul. Beliau memang berguru kepada kedua guru tersebut yang paling hebat pada zamannya yang beliau ketahui itu. Nah, tetapi beliau juga merasakan kok belum bisa memenuhi harapan beliau. Nah, kemudian akhirnya beliau sudah dari dulu yang hidup bermewah-mewah, kemudian dari ekstrim untuk hidup dalam kesederhanaan yang luar biasa, dengan latihan yang luar biasa juga, latihan kepertapaan yang luar biasa. Kemudian beliau mencoba lagi yang disebut dengan jalan tengah. Sudahlah, saya tidak menggunakan kemewahan, saya juga tidak menggunakan latihan yang sedemikian keras, sekarang kita jalan tengah saja. Sehingga kalau dulu beliau berpuasa sehari hanya 1 butir nasi dan sebagainya, akhirnya beliau makan seperti biasa sehari sekali atau 2 kali dan seterusnya, sampai teman-temannya pada pergi semua. Aduh, ini pertama Gotama sudah nggak bisa diikuti lagi nih. Ini sudah bukan guru yang baik, ini bukan jadi teladan yang baik ini. Tapi beliau tidak goyah. Beliau terus jalankan sesuai dengan yang beliau ingin lakukan itu. Dan akhirnya beliau mencapai pencerahan. Kisah ini kalau kita lihat, beliau bisa memisahkan antara yang baik dan yang buruk. Bahwa memang dengan kemewahan ada kebaikan, tapi juga ada kekurangan. Dengan latihan yang keras ada kebaikan, juga ada kekurangan. Lalu beliau mengambil jalan tengahnya. Sehingga beliau jalani hidup dengan bisa wajar-wajar, tetapi menjalani kepertapaannya juga dengan baik, dan kemudian akhirnya beliau mencapai pencerahan.
Nah, ini sesungguhnya menjadi layak untuk kita katakan sebagai orang yang bijaksana. Karena mampu membedakan dan mampu memilih. Bahkan kalau beliau lebih luar biasa lagi, beliau karena bukan menentang kemewahan, bukan menentang latihan dengan keras, tetapi beliau mengambil jalan tengahnya. Ini yang sangat luar biasa. Ini sebetulnya salah satu tawaran bahwa beliau adalah orang yang bijaksana. Kemudian, kalau sekarang Sang Buddha tokoh yang bijaksana, kemudian bagaimana dengan kebenaran? Kebenaran itu adalah kalau ketika kita menjalankan ajarannya, dapat mengurangi ketamaan, dapat mengurangi kebencian, dapat mengurangi ketidaktahuan kita tentang perubahan. Karena hidup ini selalu berubah. Kita gampang sekali mengatakan hidup berubah karena kita seakan-akan kita sudah tahu bahwa kalau ada pagi, ada malam, ada siang, ada sore, kemudian kalau ada datang, ada pergi, ada datang lagi, dan lain sebagainya. Kita semua tahu ada perubahan itu. Tetapi kita hanya tahu secara teori. Ketika perubahan itu datang pada diri kita ngalami sakit, berarti kita ditinggal oleh kesehatan, kita menjadi gelisah. Tapi ketika kita sehat, karena kita sudah ditinggal penyakit, kita merasa bahagia, gembira luar biasa, berlebihan. Ketika kita mengalami keuntungan, kita merasa gembira dan bahagia luar biasa. Tapi ketika kita mengalami kerugian, ditinggal oleh keuntungan, kita menjadi stres. Nah, ini berarti kita hanya tahu secara teori bahwa hidup itu berubah. Sehingga muncul kebencian, benci dengan kerugian, benci dengan penyakit, benci dengan perpisahan. Dan muncul ketamaan, ingin selalu sehat, ingin selalu berkumpul dengan yang disenangi, dan lain sebagainya. Padahal hidup ini selalu berubah. Dan Pangeran Siddhartha ketika menjadi Buddha, justru beliau membuktikan sendiri bahwa sesungguhnya hidup berubah ini hanya kita terima sebagaimana adanya karena saat inilah yang disebut kehidupan. Kita mengatakan berubah karena kita membandingkan saat ini dengan masa lalu. Kita takut masa depan karena membandingkan saat ini dengan masa depan. Tapi ketika kita melihat hidup itu kenyataannya adalah saat ini, batin menjadi tenang. Karena kita kemudian menganggap masa lalu itu sebagai kenangan, sehingga bisa dijadikan pelajaran untuk kita perbaiki di masa sekarang kalau ada kekurangannya. Masa lalu itu menjadi pelajaran untuk kita tingkatkan di masa sekarang kalau ada nilai-nilai lebihnya. Kemudian masa depan kalau menakutkan, kita mulai saat ini menghindari dan memperbaiki. Kalau masa depan menyenangkan, kita mulai saat ini juga kita untuk meningkatkan kualitas diri kita, sehingga di masa depan kita menjadi lebih bahagia lagi. Maka kemudian kita lalu melihat, kita memang memiliki masa lalu, kita memang memiliki masa depan, walaupun itu semua hanya masih khayalan. Masa lalu adalah saat ini yang sudah lewat, masa depan saat ini yang belum datang, tetapi tetap saat ini menjadi pengaruh yang besar sekali untuk memperbaiki masa lalu dan membangun masa depan. Nah, inilah sebetulnya yang ditemukan oleh Sang Buddha ketika beliau mencapai pencerahan. Sehingga kalau kita membaca riwayat Sang Buddha pada saat membabarkan Dharma, beliau kemudian menyampaikan bahwa Dharma yang dibabarkan di dalam Dhammacakkappavattana Sutta atau khotbah Sang Buddha tentang pemutaran roda Dharma ini adalah yang sudah beliau alami, yang sudah beliau ketahui, sehingga beliau ajarkan kepada orang lain. Nah, inilah kualitas guru. Kualitas guru adalah orang yang mengetahui, kemudian orang yang sudah membuktikan, kemudian dia mengajarkan.
Bijaksana karena dia bisa memilih yang baik dan yang buruk, menghindari yang buruk, melaksanakan yang baik. Kemudian benar adalah mengantar kita menuju pada pengurangan ketamaan, pengurangan kebencian, dan juga memahami bahwa hidup ini selalu berubah. Oleh karena itu sekarang kita sudah mengerti bahwa Guru Buddha, Sang Buddha menjadi pilihan kita karena kita cocok, karena beliau bijaksana, kita cocok dengan kebenaran beliau. Nah, sekarang saudara-saudara, kita sudah menjadi umat Buddha sekian lama. Kemudian kita lalu merenung, saya sudah mengikuti Sang Buddha, saya sudah menjadi murid Sang Buddha. Sudahkah saya berkurang ketamaan saya? Sudahkah saya berkurang kebencian saya? Sudahkah saya lebih memahami hidup yang tidak kekal? Kalau kita semakin lama kita mengikuti ajaran Sang Buddha, semakin sedikit ketamaan, semakin sedikit kebencian, semakin memahami hidup ini adalah berubah, sehingga kita berkurang kemelekatan kita, maka kita sudah menjadi murid yang baik. Yang kalau tadi Pak Tony menyampaikan di dalam pembukaannya adalah, kalau kita sudah kenal guru kita, kemudian apa yang kita mau lakukan? Nah, inilah yang kita lakukan, yaitu meniru, karena guru adalah orang yang sebetulnya kita tiru. Kalau kita menjadikan Sang Buddha sebagai guru, sudahkah saya meniru gaya hidup beliau? Gaya hidup beliau yang cinta kasih, gaya hidup beliau yang penuh dengan kebijaksanaan, gaya hidup beliau yang mengajarkan bagaimana mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Kalau kita mengikuti itu, berarti kita menjadi murid yang baik. Tapi kalau kita hanya menjadikan Sang Buddha sebagai guru, tapi kita tidak mengikuti, maka sebetulnya kita ini masih belum murid yang baik. Kita hanya memuja Sang Buddha, tetapi kita tidak melaksanakan ajaran Sang Buddha. Dan itu menjadi kurang bermanfaat, karena ajaran Sang Buddha bukan untuk dipuja. Guru Buddha juga bukan untuk dipuja. Tetapi pemujaan itu lebih baik diarahkan pada bagaimana kita melaksanakan ajaran Sang Buddha. Kalau memuja Sang Buddha dengan bunga, memuja Sang Buddha dengan membuat persembahan yang hebat-hebat, tetapi kalau kita tidak melaksanakan, maka itu kurang memberikan manfaat untuk kita. Tapi kalau memuja Sang Buddha dengan melaksanakan ajaran dalam kehidupan sehari-hari, maka itulah yang akan memberikan manfaat bagi kita, sehingga kalau kita bisa mengurangi ketamaan kita, mengurangi kebencian kita, dan kita bisa mengurangi kemelekatan kita karena kita memahami hidup ini yang selalu berubah, sampai titik yang sangat minimal, maka di akhir kehidupan ini menjadi akhir perjalanan hidup kita juga. Kalau kehidupan ini menjadi akhir perjalanan kehidupan kita juga, maka kita akhirnya membuktikan yang tadi kita merasa Sang Buddha itu paling cocok dan paling benar, karena kita membuktikan sehingga kehidupan ini menjadi kehidupan yang terakhir, sehingga kita tidak terlahirkan kembali, maka kita kemudian merasakan sungguh-sungguh benar, sungguh-sungguh cocok, karena saya membuktikannya sendiri. Nah, inilah prinsip Dharma. Sehingga ketika kita mencari guru yang paling bijaksana dan benar, sesungguhnya bukan di luar untuk kita puja, tetapi kita masukkan ke dalam gaya hidup kita, sehingga cara berpikir kita, cara berbicara kita, cara perilaku kita sangat terinspirasi dengan ajaran guru agung tersebut.
dengan ajaran guru yang kita anggap paling bijaksana dan paling benar itu. Nah, saudara-saudara, kemudian kalau sekarang kita lalu balik ke zaman ini, yang tadi dikatakan oleh moderator kita, Romo Tony, adalah ini bagaimana ya sekarang kan di zaman pandemi ini. Nah, kita sekarang udah masuk ke zaman sekarang. Pandemi ini bagaimana ini? Kita masih sulit nih dengan ekonomi kita. Gimana nih mau cari guru bagaimana ini? Oh, cari ekonomi aja setengah mati, cari apa ya, biaya hidup, untuk memenuhi biaya hidup saja sudah luar biasa sulitnya. Mau ngurusi guru lagi ini untuk apa? Saudara-saudara, justru di zaman pandemi ini, ketika semua acara-acara itu dilakukan secara dalam jaringan atau online, maka kita sekarang justru sangat mudah menemukan calon guru-guru yang kita anggap bijaksana dan kita anggap benar. Saya katakan calon, karena nanti kriterianya ini kita harus masukkan dulu. Jadi ketika Anda, misalnya saja Anda karena kesulitan ekonomi karena pandemi misalnya, kemudian Anda mengetik di Google bagaimana mengatasi stres akibat ekonomi karena pandemi. Begitu diklik di Google, itu keluar banyak sekali artikel, ada video, ada kemudian format-format PDF untuk di-download, ada e-book, ada apa saja keluar. Dan itu sudah jadi calon guru kita. Sedemikian banyak sampai kita bingung, ribuan itu. Ini belum masuk ke zaman metaverse. Yang kalau kita sudah online, 3D, 4D, kalau sekarang kan masih 2D, masih 2 dimensi, tapi begitu metaverse sudah 3D, 3 dimensi, 4 dimensi, dan mungkin bisa lebih lagi, kita juga nggak tahu pada zaman itu. Sekarang ini pun kita sudah dapat banyak sekali artikel pelajaran tentang bagaimana mengatasi kesulitan ekonomi akibat pandemi. Nah, saudara-saudara, sekarang kita kalau asal klik, asal pencet mouse, kemudian asal ngikuti, asal baca, mungkin kita ketemu guru yang bijaksana dari artikel itu. Tapi mungkin juga kita ketemu guru yang tidak bijaksana. Mungkin ketemu guru yang benar dari artikel itu. Mungkin juga ketemu guru yang tidak benar dari artikel ataupun video itu. Kalau demikian, saudara, tak terhingga guru atau calon guru dari internet ini, bagaimana sekarang kita membuat kriteria bijaksana dan benar ini? Ini sama, saudara, dengan yang tadi disampaikan ketika kita memilih Sang Buddha sebagai guru yang saya rasa bijaksana dan benar. Karena saya harus buktikan kebijaksanaan beliau, saya buktikan kebenaran beliau, dengan saya menjalankan ajaran beliau. Kalau saya mencapai pencerahan, berarti benar-benar yang saya pilih. Tetapi kalau belum mencapai pencerahan, mungkin saya harus tes diri saya sendiri. Apakah saya sudah mengikuti saran beliau ini dengan baik? Kalau sudah saya ikuti dengan baik, berarti mungkin dalam kehidupan ini saya belum bisa menyelesaikan, saya masih bisa lanjutkan di kehidupan-kehidupan yang selanjutnya. Nah, sekarang bijaksana kita tadi sudah tahu, yaitu mampu membedakan yang baik dan yang buruk, kemudian melakukan yang baik, meninggalkan yang buruk. Guru-guru yang kita temukan di internet, waktu kita browsing melalui Google tadi, kita kemudian renungkan itu. Dari artikel yang dia tulis, dari kata-kata yang mungkin dia sampaikan ketika live di YouTube ataupun rekaman ataupun apa saja, Anda perhatikan,
Apakah dia mengajarkan untuk membedakan yang baik dan yang buruk, kemudian mendorong Anda untuk berbuat baik dan meninggalkan yang buruk? Kalau orang ini mengajarkan Anda untuk selalu berbuat baik dan menghindari keburukan, maka orang ini mungkin bijaksana. Saya katakan masih mungkin, karena ini kita masih pencarian awal. Kemudian sekarang benar. Benar di dalam Dharma adalah kalau apa yang disampaikan itu bisa mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, dan meningkatkan pemahaman kita tentang ketidakkekalan kehidupan ini. Jadi kemudian kita ikuti apa yang ditulis tadi, atau apa yang disampaikan melalui media-media YouTube atau media sosial yang lain, apakah benar dia mendorong kita untuk mengurangi ketamaan, kebencian, serta ketidaktahuan ini bisa kita hindari. Mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin. Bisa nggak? Atau dia justru mendorong kita untuk menambah ketamaan, menambah kebencian, menambah kegelapan batin. Kalau tadi dia sudah mengingatkan untuk berbuat baik dan mendorong berbuat baik, sehingga kita merasa mungkin guru ini sudah bijaksana. Tapi ternyata dia mendorong ketamaan kita, menghasut sehingga mendorong kebencian kita, mendorong kita supaya lebih melekat dengan ketidakkekalan ini. Wah, kita harus menunda untuk memilih dia menjadi guru. Karena ini bisa memperpanjang, kalau kita ikuti bisa memperpanjang proses kelahiran kembali kita. Sehingga kita ganti lagi, kita cari artikel yang lain, kita cari video-video yang lain lagi. Banyak sekali video, ribuan jutaan video itu yang ada tersebar di internet itu. Kemudian kita pilih lagi, benar nggak dia mendorong kita berbuat baik dan meninggalkan yang buruk? Kemudian benar nggak dia mengajarkan kita untuk mengurangi ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin? Kalau ketemu satu ketika guru yang seperti itu, entah itu di dalam tulisan, entah itu di dalam buku, e-book mungkin, entah itu di dalam video-video dan lain sebagainya, entah itu lewat Instagram dan lain sebagainya, atau media sosial yang lain, maka kita baru bisa mengikuti. Sehingga ketika kita mengikuti, sehari, 2 hari kita ngikuti, kita merasa nyaman. Karena batin kita rasanya tenang. Kita merasa, saya sekarang sudah punya tujuan hidup. Bahwa hidup ini kita berusaha mengendalikan kehidupan kita supaya kita selalu sadar bahwa hidup adalah saat ini. Sehingga kalau saat ini saya mendapatkan lebih baik dari masa lalu, saya menyadari ini adalah hasil perjuangan yang akan saya lanjutkan perjuangan saya. Supaya di masa depan saya menjadi yang lebih baik dan tambah baik dan terus jadi baik. Sebaliknya kalau sekarang saya mengalami ketidakbaikan atau kesulitan dibandingkan dengan masa lalu, maka sekarang saya tidak perlu menyesali. Kemudian saya hanya membayangkan masa lalu kesuksesan saya saja, tapi sekarang saya mulai memperbaiki kondisi hari ini supaya menjadi lebih baik di masa depan. Sehingga akhirnya kita kembali kepada ajaran Sang Buddha lagi, bahwa kalau ada kekurangan yang kita ketahui dari masa lalu, ayo kita perbaiki di masa sekarang untuk membangun masa depan yang lebih baik. Kalau sekarang kita melihat di masa lalu kita punya kelebihan, ayo sekarang kita tingkatkan supaya membangun masa depan yang lebih baik lagi. Kalau kita melihat orang lain punya kelebihan, kita ikuti karena kita mungkin belum punya kelebihan yang sama seperti itu. Kita ikuti supaya kita juga maju di masa depan. Dan kemudian kalau sekarang kita melihat orang lain ada kekurangan, kita coba hindari, walaupun kita mungkin belum punya kekurangan itu, coba hindari. Dan kalau ini kita bisa lakukan, baik dari segi keluarga, baik dari segi ekonomi, baik dari segi pendidikan, ataupun bahkan dari segi spiritual, semua kelebihan kita tingkatkan,
semua kekurangan kita perbaiki, kelebihan orang kita tiru, kekurangan orang kita hindari, supaya tidak terjadi pada diri kita, maka kualitas diri kita menjadi meningkat. Kita akhirnya merasakan, wah, hidup ini satu bentuk kebahagiaan. Karena kita kemudian menyadari, wah, ini yang diajarkan oleh guru Buddha pada zaman itu, kemudian diterjemahkan oleh para guru di zaman sekarang, ternyata masih membawa kebijaksanaan, ternyata masih membawa kebenaran, sehingga ketika saya laksanakan, saya masih merasakan manfaat kebahagiaan itu. Dan inilah yang kalau saya bawa, saya lakukan, saya lanjutkan, maka mungkin di kehidupan ini pun menjadi akhir dari perjalanan rangkaian kehidupan saya yang sudah sekian panjang. Ataupun kalau belum selesai di kehidupan ini, saya masih dapat melanjutkan di kehidupan selanjutnya dengan mantap karena menjalankan dharma ini. Oleh karena itu, saudara-saudara, kita sudah menemukan guru yang kita merasa paling bijaksana dan benar, yaitu Sang Buddha. Kita juga sekarang di zaman pandemi ini sudah mudah untuk menemukan ataupun untuk mendapatkan calon guru yang bijaksana dan calon guru yang benar. Tetapi kriterianya kita harus ingat baik-baik. Jangan sampai salah dengan kriterianya. Bahwa yang disebut bijaksana adalah memilih yang baik dan meninggalkan yang buruk. Mendorong Anda untuk terus berbuat baik dengan pikiran. Mendorong Anda terus berbuat baik dengan ucapan. Mendorong Anda untuk terus berbuat baik dengan badan Anda, dengan perilaku Anda. Itulah guru yang Anda bisa anggap bijaksana. Dan kemudian kalau isi ajarannya itu mengurangi ketamaan, mengurangi kebencian, mengurangi kegelapan batin, sehingga Anda nanti bisa memperpendek proses kelahiran kembali untuk bisa mencapai pencerahan, maka sekarang kalau Anda sudah menemukan guru Buddha, kemudian Anda juga sudah menemukan artikel ataupun ceramah-ceramah dari internet yang Anda sudah cocok seperti itu, tinggal kita jalankan. Dan ketika kita jalankan di kehidupan sehari-hari, kita mulai mewaspadai pikiran kita, mulai mewaspadai cara berbicara kita, mulai mewaspadai cara bertindak kita. Selalu kita ucapkan di dalam batin, saat ini saya sedang apa, saat ini saya sedang berpikir, saat ini saya sedang berbicara, saat ini saya sedang menulis, saat ini saya sedang membaca, saat ini saya sedang menyetir kendaraan, saat ini saya sedang bekerja. Terus kita sadari seperti itu. Maka ucapan kita, perilaku kita menjadi semakin jauh dari ketamaan, semakin jauh dari kebencian, dan semakin memahami hidup yang tidak kekal. Kalau sudah demikian, saudara, inilah sesungguhnya penghormatan yang sejati kepada guru Buddha. Karena kalau kita hanya menghormat Sang Buddha, kita kagum dengan Sang Buddha yang bijaksana, kita kagum dengan Sang Buddha yang penuh dengan kebenaran itu, tetapi kita hanya sekedar mengagumi, tidak menjalani di dalam kehidupan sehari-hari, maka kekaguman itu hanya kekaguman fisik saja, hanya badan saja. Tetapi ketika kita melaksanakannya di dalam kehidupan sehari-hari, dengan selalu sadar saat ini sedang apa, maka inilah penghormatan yang tertinggi. Bahkan di dalam kisah Sang Buddha, pada saat Sang Buddha akan wafat, ada satu murid beliau yang tidak mau berkumpul dengan murid-murid yang lain untuk mengantar kepergian beliau, mengakhiri kehidupan ini. Tetapi murid ini justru sendiri di dalam tempat tinggalnya untuk berlatih mengendalikan pikirannya supaya selalu sadar pada saat ini. Dan ketika para murid melaporkan kepada Sang Buddha bahwa ada murid yang tidak hadir ke sini karena sibuk latihan sendiri, justru itulah yang dipuji oleh Sang Buddha. Karena penghormatan kepada Sang Buddha bukan hanya bersifat fisik, tapi lebih bersifat spiritual. Karena itu kalau tadi balik pada pertanyaan MC kita, kedua MC kita yang gagah-gagah tadi, siapakah guru spiritual kita?
Guru spiritual kita adalah Sang Buddha. Tetapi, sudahkah kita melaksanakan ajaran beliau untuk selalu sadar setiap saat? Kalau Anda belum melaksanakan kesadaran setiap saat, Anda masih pikirannya sering kacau dan tidak memahami kekacauan pikiran Anda masih ngomong ngasal-ngasal dan tidak sadar ngomongnya ngasal, sehingga nanti 15 tahun kemudian baru nyesel. Kenapa dulu saya ngomong seperti itu? Ketika perilaku Anda masih ngasal sehingga nanti 5 tahun ke depan nyesel lagi. Kenapa kemarin saya kok bertindak seperti itu? Maka kita masih hanya menghormat fisik Sang Buddha. Tetapi ketika Anda mulai sadar, saat ini saya sedang apa? Saat ini saya sedang berpikir, saat ini sedang berbicara, saat ini saya sedang bekerja, dan lain sebagainya. Dan itu Anda lakukan sepanjang waktu. Mulai pagi bangun tidur sampai malam menjelang tidur. Maka itulah penghormatan sejati. Dan itulah yang dilakukan oleh murid Sang Buddha pada saat Sang Buddha akan wafat itu. Dan itulah yang dipuji oleh Sang Buddha. Karena itu, guru paling bijaksana Anda sudah dapatkan, kita para umat Buddha sudah mendapatkan. Di internet kita sudah tahu sekarang banyak guru dan kita bisa memilah dengan baik, dengan kriteria bijaksana dan benar. Dan kita sekarang sebagai murid, langsung maupun tidak langsung dari apa yang tertulis, apa yang disampaikan lewat video, media internet, dan lain media sosial dan lain sebagainya, tugas kita adalah satu saja yang pada kesempatan ini saya sampaikan, selalu sadarlah setiap saat. Sadar di sini bukan berarti tidak pingsan, tetapi menyadari bahwa saya sedang berpikir, mengetahui saya sedang berpikir, mengetahui saya sedang berbicara, dan saya menyusun kata-kata saya dengan pengetahuan saya. Saya mengetahui saya sedang bekerja, saya mengetahui saya sedang menyetir kendaraan dan sebagainya. Itulah nanti yang akan membuktikan bahwa Anda sudah memilih guru yang bijaksana dan benar. Selama Anda belum bisa merasakan manfaat ketenangan batin, karena bisa jauh dari ketamaan, kebencian, dan kegelapan batin, mungkin bukan guru Anda yang salah, tapi mungkin kita cara memahami yang masih keliru. Karena itu nanti pada saat diskusi atau ada hal-hal lain di kesempatan-kesempatan yang lain, ketika Anda punya kesempatan diskusi dengan siapapun yang Anda anggap paling cocok sebagai guru bijaksana dan benar tadi, cobalah Anda sampaikan hal ini supaya hambatan Anda untuk melaksanakan dharma, untuk mencapai pencerahan dapat dihilangkan, sehingga kehidupan Anda menjadi kehidupan yang penuh kebahagiaan karena selalu hidup pada saat ini. Dan itulah manfaatnya memiliki guru yang paling bijaksana dan benar. Bukan lagi mencari guru yang paling bijaksana dan benar, tapi sudah memiliki guru yang paling bijaksana dan benar. Demikianlah yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa memberikan manfaat dan kita akan perdalam di dalam diskusi kita pada kesempatan ini. Terima kasih, dan saya kembalikan kepada Saudara Tony Yoyo sebagai moderator. Terima kasih. Baik, Bante, terima kasih. Ternyata saya tidak tahu ya, kalau melihat pemaparan Bante tadi, sepertinya Bante betul-betul sangat fokus dengan materinya dan tidak kelihatan melihat penunjuk waktu. Saya yang memonitor waktu, kapan Bante mulai, kapan Bante akhiri barusan, dan ternyata luar biasa waktunya persis seperti yang disediakan, 40 menit. Wow, tidak sering ya, jarang bisa ketemu narasumber yang pengaturan waktunya bisa seperti itu. Baik, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, tentu saja ada beberapa poin penting yang kita perlu tekankan, kita ingat dari apa yang sudah Bante Utamo sampaikan kepada kita. Judul kita adalah mencari guru yang paling bijaksana dan benar. Ada 3 kata kunci dalam judul ini. Pertama adalah guru, kedua adalah bijaksana,
Dan ketiga adalah benar, sebetulnya 4. Karena ada kata paling bijaksana, paling benar. Nah, ciri guru yang sudah Bante sampaikan kepada kita adalah seseorang yang sudah mengetahui, seseorang yang sudah mempraktekkan, dan orang yang patut ditiru. Tetapi kalau hanya berdasarkan itu, ada juga orang-orang yang sudah mempraktekkan, sudah memahami, patut ditiru, tapi di jalan yang tidak benar. Karena itu, guru ini harus ditambah. Guru yang kita jadikan panutan, kita jadikan pegangan dalam kehidupan ini harus bijaksana. Apa kriteria bijaksana? Bijaksana adalah bisa membedakan antara yang baik dan tidak baik. Kemudian, seseorang yang bijaksana itu mengupayakan dirinya untuk menambah hal-hal yang baik, melakukan hal-hal yang baik, dan mengurangi, bahkan kalau bisa menghentikan sepenuhnya hal-hal yang tidak baik. Itu bijaksana. Kemudian yang benar, seperti apa bagi kita untuk menemukan seseorang atau guru yang benar? Guru yang benar, Bante ingatkan kepada kita, adalah yang mampu mendorong kita, mengingatkan kita, supaya mengurangi keserakahan, kebencian, dan ketidaktahuan. Serta satu poin yang Bante tambahkan, memahami tentang kemelekatan, sehingga bisa menyadari tentang perubahan, dan menghadapi perubahan itu dengan benar, dengan baik. Lalu tentu saja, dari berbagai guru yang ada, Bante katakan di internet, wow, zaman sekarang mau cari apa, tuntunan apa, tutorial apa, pengetahuan apa, banyak. Bisa jadi guru apa enggak, sepanjang memenuhi kriteria yang tadi bisa. Tetapi Bante mengingatkan kita, ada loh guru yang paling bijaksana, paling benar, yaitu Buddha. Kenapa Buddha? Karena beliau sudah sempurna, sudah suci. Kalau guru-guru yang lain mungkin untuk hal tertentu, wow, bagus, baik. Tetapi secara keseluruhan akan ada hal-hal yang kurang, yang salah. Nah, Buddha boleh kita jadikan pegangan. Tidak hanya sekarang, tetapi ke depannya, seterusnya. Kemudian, poin penting dari Bante adalah, setelah kita menemukan guru yang bijaksana dan benar, bahkan yang paling bijaksana, paling benar, bukan puja, bukan penghormatan saja yang kita tunjukkan, tetapi penghargaan tertinggi, terbaik adalah bagaimana kita mempraktekkan, mengambil itu ke dalam. Saya garis bawahi kata-kata Bante, mengambil itu ke dalam, sehingga kita praktekkan dan kita menerima kebaikan dari apa yang sudah kita praktekkan. Nah, sebentar lagi, Ibu Bapak, Saudara-saudari, kita akan menampilkan untuk 3 penanya pertama dari Harita yang ada di Los Angeles, Amerika, kemudian Alex Liu dan Jo Hongmi. Kita akan tampilkan secara berurutan. Tetapi sebelum kita tampilkan Bante, ada yang mengatakan pengalaman itu guru terbaik, katanya. Pengalaman diri sendiri, pengalaman orang lain. Nah, itu adalah guru terbaik. Kalau dari kriteria yang Bante katakan, betul, harus bisa masuk ya, pengalaman-pengalaman yang baik, yang bagus sebagai guru bijaksana, guru yang benar. Tapi terbaikkah? Kita tadi sudah dijawab yang saya tegaskan tadi. Bante ada tambahan apa terhadap pengalaman gitu ya? Pengalaman diri sendiri, pengalaman orang lain, bagaimana kita membingkainya sehingga itu tetap bisa jadi guru yang bijaksana dan benar. Silakan Bante. Baik. Jadi memang pertama kita tentu belajar dari orang lain ya, seperti kalau dulu kita belajar jalan, kita dari orang tua. Tapi kemudian kita juga punya pengalaman sendiri. Dan kita menambahkan pelajaran itu dengan pengalaman kita. Dan akhirnya juga menjadi satu guru tersendiri lagi. Ya, kalau sekarang kita belajar dari Buddha, kemudian kita ngikut persis 100% tidak bisa, karena kita bukan sekualitas seperti seorang Buddha. Kita hanya mampu dengan kualitas kita yang
terbatas ini. Dan akhirnya pengalaman kita berdasarkan apa yang diajarkan Sang Buddha itu yang nanti akan menjadi guru kita untuk kita kembangkan di masa-masa yang selanjutnya. Karena itu kalau tadi saya sampaikan tuh bahwa masa lalu mungkin kita mengalami kesulitan. Nah, justru kesulitan itu kita jadikan pelajaran untuk kita perbaiki di masa sekarang. Masa lalu kita ada kebahagiaan, itu kita tingkatkan di masa sekarang. Berarti pengalaman kita sendiri pun kita jadikan guru untuk membangun masa depan dengan memperbaiki masa lalu pada saat ini. Itu yang tadi saya sampaikan, bahwa pengalaman kita pun juga menjadi guru. Cuman saya tidak menyebutkan itu, tapi sudah memberikan contohnya. Begitu, Romo Tony. Baik, terima kasih Bante mempertegas sehingga kita semua yang memonitor siaran ini secara live pada saat ini maupun rekaman di kemudian waktu bisa lebih tegas bahwa pengalaman kita itu tetap bisa menjadi guru. Bante, kita akan tampilkan pertanyaan yang pertama dari mungkin saudari ini ya, dari saudari Harita di Los Angeles, Amerika. Beliau menyampaikan penghormatan kepada Bante, Wandami Bante. Apa tolak ukur bijaksana dan benar untuk orang yang belum mengenal Dhamma? Kemudian dikatakan bijak di sana, belum tentu nih bijak di sini. Bukankah kebenaran itu non atau tidak absolut? Anumodana. Terima kasih Bante. Iya, silakan Bante. Sebetulnya kriterianya tadi saya sudah sampaikan dan Romo Tony juga sudah menguraikan dengan baik sekali bahwa ini bukan masalah kenal Dhamma atau tidak. Bijaksana adalah ketika kita bisa membedakan yang baik dan meninggalkan yang buruk. Ya, membedakan baik dan buruk kemudian mendorong untuk menjadi baik. Nah, sekarang tinggal baik itu apa ya? Nah, baik ini kalau kita nggak berbicara tentang agama, kita akan mengatakan baik itu adalah ketika kamu merasakan kebahagiaan seperti itu, maka lakukanlah kepada orang lain. Sebaliknya ketika kita merasakan ketidaknyamanan seperti itu, jangan lakukan kepada orang lain, karena itu adalah tindakan yang tidak baik. Jadi sangat sederhana sekali. Jadi ketika saya merasakan, saya senang misalnya mendapat perhatian. Oke, kalau gitu marilah kita memperhatikan orang lain. Kita meninggalkan perilaku abai kepada orang lain dan kita meningkatkan perhatian kepada orang lain. Itu sudah bisa. Kemudian kalau sekarang yang disebut benar itu bagaimana? Orang kan tidak mengenal Dhamma. Oh iya, betul. Kalau sekarang tidak mengenal Dhamma, tetapi tadi sudah disampaikan, ketamaan, kebencian, kegelapan batin ini kan bukan harus dharma, ini kan membuat kita menjadi tidak nyaman. Ketika Anda berpisah dengan yang dicinta, bertemu dengan yang tidak disukai, ini kan sesuatu yang tidak nyaman. Tetapi sekali lagi, pada awal saya sudah sampaikan, mencari guru yang paling bijaksana dan benar ini bukan satu hal yang kita mungkin bisa lakukan. Kenapa? Karena kita kalau mengatakan paling bijaksana dan paling benar, berarti kita harus mengenal ribuan jutaan guru itu dulu, baru kita bandingkan mana yang paling bijaksana dan paling benar. Tetapi saya tadi sudah sampaikan, kita merasa cocok dan menganggap itu bijaksana dan benar. Ya, karena itu pertanyaan ini mudah-mudahan sudah terjawab, karena kembali kita kepada subjektivitas, yaitu kalau kita merasa cocok bahwa itu benar. Begitu, silakan. Ya, Bante. Jadi mudah-mudahan dari saudari Harita ya, kalau kami salah menyapa, mohon maaf. Kita akan tampilkan, kita akan masuk ke pertanyaan kedua, Bante. Dari Bapak Alex Liu. Beliau menyampaikan penghormatan kepada Bante, Wandami Bante, dan ke saya juga, apa yang menjadi pertimbangannya agar bisa memilih guru bijaksana yang dan benar, tepat. Nah, ini juga sebetulnya sudah disampaikan ya, dari apa yang ini. Kalau semisalnya ada tambahan atau penegasan dari Bante, silakan. Kalau enggak, kita akan
tampilkan pertanyaan berikutnya, Bante. Ya, saya kira tadi sudah di awal-awal kita sudah bahas itu bagaimana kriterianya memilih yang paling baik dan paling bijaksana dan benar itu dalam konteks kita merasa paling cocok lah ini. Ya, mungkin itu bisa lanjut kita ke pertanyaan yang ketiga saja supaya nanti yang mau menjawaban itu bisa ngikuti dari menit-menit awal tadi saya sudah sampaikan ketika memilih karena kita tadi mungkin saya ada 3 bagian ya yang saya ceramahnya ini adalah yang pertama adalah memilih mencari guru yang paling bijaksana dan benar itu bagaimana kriterianya. Kemudian yang akhirnya kita simpulkan atau saya menawarkan adalah guru Buddha yang menurut saya itu secara relatif adalah yang paling saya cocok, benar dan bijaksana. Mudah-mudahan Anda juga cocok itu. Kemudian yang bagian yang kedua adalah bagaimana kita menyikapi internet yang sumbernya sedemikian banyak itu. Bagaimana kita memilih yang bijaksana dan yang benar. Kemudian yang ketiga adalah bagaimana perilaku kita. Kalau kita sudah mendapatkan yang bijaksana dan benar itu, apa bagian itu adalah bagian yang ketiga. Perilaku kita ini apa? Perilaku kita adalah menyadari saat ini saya sedang apa. Itu adalah upaya kita melaksanakan tuntunan Dharma yang sudah diberikan secara bijaksana dan benar oleh Sang Buddha maupun yang kita dapatkan dari internet yang kita anggap juga paling bijaksana dan paling benar itu. Itu mungkin ringkasan, kerangka dari apa yang saya sampaikan pada kesempatan ini. Silakan Romo, lanjutkan. Ya, Bante. Pertanyaan ketiga kita akan tampilkan dari saudara atau Bapak Jo Hongmi. Izin bertanya, Bante, bolehkah sebagai umat Buddha, seorang Buddhis, mendengarkan ceramah guru agama yang lain, baik ke rumah ibadah dari agama lain tersebut, ataukah secara online, misalnya dari YouTube? Anumodana, Bante. Dari saudara atau Bapak Jo Hongbeng, belajar dari orang atau dari agama lain. Iya, baik sekali. Pertanyaan yang baik. Saya tadi menyampaikan bahwa paling bijaksana dan benar itu adalah yang kita anggap cocok. Sehingga Anda bisa saja mendengar dari banyak sumber tidak masalah. Seperti ketika tadi Anda mencari dari internet. Silahkan. Itu kan tidak harus membatasi secara Buddhis saja. Itu umum sekali. Dan Anda bisa merasa cocok dengan ajaran agama A atau agama B atau agama C atau malah bukan agama sama sekali, tapi Anda merasa cocok dengan pola pikir pandangannya si A atau si B yang bukan berbasis agama. Yang penting Anda memahami yang disebut bijaksana dan benar itu. Sehingga nanti ketika Anda jalankan di dalam kehidupan Anda sehari-hari, karena Anda menyebut si A sebagai guru, tentu Anda kepingin mengikuti gaya hidupnya plus dengan pengalaman Anda. Kalau Anda merasa itu nyaman, silahkan, tidak masalah. Karena kita di sini tidak membahas hanya guru Buddha saja, tidak. Ketika tadi saya mengatakan internet ini kan ribuan guru, tidak harus selalu berbicara tentang agama Buddha. Jadi silahkan aja, mau mendengarkan agama yang lain, mau belajar agama yang lain, mau ikut acara agama lain, silahkan. Bukan ikut agama pun, silahkan. Ya, karena sumber bijaksana dan benar itu banyak sekali, tinggal kita mau cocok yang mana. Silahkan, Romo, lanjut. Baik, terima kasih, Bante. Nah, tentu saja Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, silakan untuk mengajukan. Kita masih ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Kami ingatkan kembali, silakan untuk menanyakan menggunakan live chat dari YouTube. Tentu saja kesempatan ini kesempatan yang baik sekali. Kenapa? Karena kondisi pandemi yang beberapa pihak mengatakan sudah krisis gitu ya, karena menjangkau area yang luas, bahkan boleh dikata seluruh dunia. Kemudian dampak terhadap dimensinya itu luar biasa. Ekonomi, sosial, budaya, kebiasaan, mental, dan lain sebagainya. Nah, tentu saja kita butuh nih dengan tegas, dengan jelas pada waktu menghadapi situasi yang membingungkan, menakutkan, mengkhawatirkan, bagaimana kita bisa belajar apa aja yang bisa dijadikan pegangan. Kita akan tampilkan dari saudara Semi Sam, kemudian nanti ada dari
Saudara atau Bapak Wahidin Johan. Bante, ini ada pertanyaan dari Saudara atau Bapak Semisam. Namo Buddhaya Bante, saya masih ragu dengan kandidat guru karena masih ada kekurangan pada guru tersebut. Mungkin ini pengalaman pribadi beliau. Apa solusi saya untuk menghadapi kekurangan itu dan cara bijak memberi nasihat kepada guru? Oh, oke. Jadi kira-kira kita coba ambil intinya. Beliau mengidentifikasi ada guru, tetapi guru itu masih kekurangan. Ada kekurangan yang teridentifikasi dan beliau ingin menyampaikan, memberikan masukan tentang kekurangan tersebut. Bagaimana caranya gitu ya. Jadi agak berbeda sedikit nih. Mungkin Semisam juga seorang guru gitu ya, ketemu guru yang lain bisa memberikan masukan membangun. Silakan Bante. Baik, memang kita kadang-kadang tidak ketemu guru yang sesuai dengan yang kita harapkan. Ya, ibaratnya tadi saya sampaikan kepada orang tua juga, misalnya orang tua ngajarkan kita jalan, kadang-kadang mungkin orang tua tidak tepat cara ngajarnya, tidak apa-apa, tapi dengan pengalaman kita mungkin kita nanti bisa memperbaiki. Atau kadang di zaman pandemi begini, orang tua mengajar pelajaran sekolah kadang-kadang karena latar belakang pengetahuannya yang terbatas, kadang-kadang juga sulit loh orang tua itu. Nah, tapi kita kan sekarang juga punya kemampuan untuk mencari sumber-sumber yang lain, sehingga akhirnya kita juga bisa memperbaiki hal-hal yang tadi disampaikan oleh orang tua secara tidak tepat. Kita memperbaiki diri kita. Yang tadi juga oleh Romo Tony sudah disampaikan, pengalaman kita itu juga bagian dari guru kita juga. Ya, sehingga kita nyari-nyari di internet, tanya-tanya dengan si A dan si B, itu juga bagian dari guru kita juga. Nah, sekarang bagaimana kita mengingatkan atau kita membantu meningkatkan kualitas dari guru yang kita anggap punya kekurangan tersebut. Saudara-saudara, mengingatkan orang yang kita hormati atau mungkin menjadi satu bagian yang sangat penting ataupun menjadi satu etika di dalam masyarakat, ketika kita berbicara untuk menyampaikan kekurangan orang, ini terutama karena kita ada timur ya, jadi kalau ada barat itu lebih terus terang, dunia barat itu lebih terus terang, kita bisa mengatakan, maaf ya, kamu rasanya sebagai guru kurang pantas nih, kamu kurang begini, nah itu bisa, itu di barat, tetapi di timur, kita ini mempunyai sopan santun untuk menyampaikannya agak berbeda sopan santunnya dengan yang di barat. Bagi orang barat cara itu sudah sopan. Ya, tapi kalau di cara timur bukan seperti itu. Kita bisa mengubah apa yang kita mau sampaikan itu sebagai pertanyaan. Misalnya, guru itu mungkin kalau ngomong suka manggil anak muridnya itu misalnya kata-kata yang kasar, misalnya dipanggil nama buah-buahan misalnya, kamu jambu, jangan macam-macam tuh di situ, ayo belajar yang baik-baik. Wah ya, kemudian yang sana, salah, kamu jangan gini. Nah, kita kadang-kadang merasa nggak nyaman ya, ini anak-anak ini semua kan punya nama, orang tuanya ngasih nama ini kan juga ada niatnya, yaitu doa. Kenapa nama yang demikian hebat dipanggil jambu, dipanggil salah, dipanggil dukur, dan lain sebagainya, dipanggil manggis, nanas, dan sebagainya. Nah, kemudian kita ingin memperbaiki nih. Tapi caranya itu adalah dengan membuat pertanyaan. Yang kita mau perbaiki itu dijadikan pertanyaan. Bukan mengatakan, maaf ya, kamu jangan mengatakan murid-murid itu sebagai buah-buahan. Karena dia namanya sudah dikasih orang tua dengan baik-baik. Itu bagi dia bisa tersinggung. Kita bisa mengatakan begini, maaf ya, di budaya Timur ini, kalau kata maaf itu berarti kita kata-kata berikutnya ini bisa boleh agak santai. Maaf ya, apa memungkinkan kalau memanggil murid-murid itu namanya saja langsung, bukan diganti nama buah-buahan.
Karena orang tuanya itu kan nyari namanya ya sulit, itu ada upacaranya. Mungkin kalau bagaimana kalau seandainya dipanggil namanya saja kan lebih enak daripada mengganti dengan nama buah dan sebagainya. Nah, jadi kita membuat pertanyaan. Intinya sebetulnya mau ngomong, jangan panggil dia nama buah-buahan, tapi kita menjadi ubah. Bagaimana ya kalau kita langsung memanggil namanya saja, tidak usah diganti dengan nama buah-buahan. Karena orang tuanya begini-begini. Nah, kalau dia mikir, iya ya, orang tuanya kan dulu nyarikan namanya juga nggak gampang. Oke, saya perbaiki. Tapi kalau dia nggak mau, biarin aja. Saya ganti nama buah-buahan. Itu saya panggil nama jambu karena kurang pandai. Jambu itu kan isinya kecil. Jadi kalau digoyang-goyang kan isinya kan bunyi. Nah itu kepala dia kalau digoyang-goyang juga bunyi juga itu. Otaknya kecil sekali. Nah kalau orang sudah seperti ini kan susah dikasih tahu. Mungkin kita bukan orang yang berpotensi memberitahu dia. Lalu kita lewat orang lain yang kira-kira berpotensi untuk ngasih tahu dia. Nah, kita titip sama orang lain, tolong dikasih tahu, misalnya kasih tahu pasangan hidupnya. Tolong kasih tahu pasangan hidupmu itu. Dia itu jadi guru tapi muridnya kok dipanggilin nama buah-buahan, kan kasihan sekali orang tuanya mereka. Coba kamu kasih tahu. Nah, biasanya karena yang ngasih tahu itu pasangan hidupnya. Jadi akhirnya dia ngerti, iya ya, sudah. Nah, sudah nurut. Karena kalau pasangan hidupnya ngasih tahu dia nggak nurut, kan nggak dibukain pintu, kan repot, dia nggak bisa pulang. Nah, dengan seperti itu akhirnya dia jadi lebih baik. Nah, intinya adalah Anda boleh saja memperbaiki atau membantu guru Anda menjadi lebih baik. Karena itu Anda termasuk bikin karma baik. Tapi caranya harus benar-benar yang Anda pilih dengan cara yang sopan. Yaitu, ubahlah pernyataan menjadi pertanyaan. Dan itu pasti sangat efektif untuk mengingatkan orang lain, termasuk guru Anda itu. Kalau sampai nggak bisa, cari orang lain yang kira-kira berpengaruh kepada guru Anda untuk menjelaskan apa yang Anda ingin sampaikan itu. Biasanya lewat orang yang berpengaruh, orang tersebut akan berpikir dan mau mengubah. Begitu, Romo. Ya, Bante, ini juga saya menyadari bahwa tanggal 25 November berarti hari apa ya? Hari Kamis atau Jumat barusan? Hari Kamis 25 Kamis, ya. November Kamis. Itu Hari Guru Nasional, Hari Guru ini ya. Jadi tepat sekali atau bersesuaian dengan topik kita. Hanya topik kita ada penegasannya nih, guru, banyak guru. Yang paling bijaksana, paling benar yang mana? Nah, dari pertanyaan atau dari concern Saudara Semisam tentang guru. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, kita sudah memahami dari penjelasan Bante sebelumnya, guru adalah seseorang yang mengetahui, seseorang yang sudah melakukan, seseorang yang bisa ditiru. Tapi mungkin guru-guru yang kita temukan sehari-hari punya keahlian atau pengetahuan tertentu bidang-bidang terbatas. Bidang-bidang yang lain bisa jadi mereka tidak. Jadi memang memungkinkan untuk ada kekurangan. Bante tadi mengatakan, ya cobalah bijaksana. Kalau langsung disampaikan nanti berantem. Ini bahasa saya Bante ya. Meskipun kata berantem tidak muncul dari Bante, mungkin dari pasangan atau orang lain yang dihormati, yang mau didengar. Sehingga apa yang kita kasih masukan itu lebih mungkin untuk menjadi perbaikan bagi yang bersangkutan. Bante, saya jadi ingat Bante, salah satu presiden Amerika yang paling terkenal, itu Abraham Lincoln, pernah publikasi tentang kisah hidup beliau banyak lah ya. Dulu katanya sebelum jadi terkenal gitu, sebelum dikagumi jadi presiden, itu suka sekali memberikan masukan, tapi bentuknya kritik. Kamu salah ini, kamu salah itu. Lalu satu ketika bikin surat kaleng, orang yang ditulis dalam surat kaleng tahu mau ribut, berantem, ngadu senjata. Diperkirakan Abraham Lincoln akan kalah lah, karena dia bukan ahli senjata.
orang-orang memisahkan dan seterusnya. Kemudian Abraham Lincoln belajar dari pengalaman itu. Setelah itu, menurut cerita, tidak pernah lagi seorang Abraham Lincoln itu memberikan masukan ataupun kritik. Karena beliau mengatakan kritik itu ibarat bumerang. Bisa kalau nggak dilakukan dengan baik, kembali ke kita, bahkan lebih buruk. Belum tentu baik bagi orang yang dikritik, yang ke kita sangat mungkin akan buruk baliknya ke kita. Nah, Bante, itu hanya sekedar berbagi ya, Bante ya, bagaimana harus hati-hati, masukan, apalagi bentuknya jadi kritik yang menyerang langsung, itu mungkin membawa ketidakbaikan lebih banyak. Bante, kita akan lanjut. Ada satu pertanyaan yang sudah kita siap untuk tampilkan dari Saudara Wahidin Johan. Namo Buddhaya Bante, mohon penjelasannya mana yang benar. Ada kebingungan, ketidakjelasan dari Saudara Wahidin Johan. Guru Buddha Sakyamuni dengan Buddha Gautama. Mungkin beliau ingin ketegasan memang berbeda atau sama atau bagaimana. Terima kasih Bante. Demikian Bante dari Saudara Wahidin Johan. Oh, Guru Sakyamuni dan Guru Buddha Gautama. Wow. Ini orang yang sama ya, yang kita tunjuk. Jadi agak bingung saya menjawabnya ini. Malah saya yang jadi bingung. Karena Guru Sakyamuni, Buddha Sakyamuni itu berbicara tentang suku. Sakyamuni, pertapa dari suku Sakya. Nah, Buddha Gautama itu berbicara tentang nama. Nama Gautama adalah nama keluarganya. Karena nama panjangnya adalah Siddhartha Gautama. Jadi Buddha Gautama dengan Buddha Sakyamuni itu sama. Sehingga ya bagaimana? Mana yang lebih bijaksana dan mana yang paling benar? Orangnya sama. Nah, ya, jadi itu tidak bisa dibedakan karena itu kita membicarakan satu orang yang sama. Nah, tapi ngomong-ngomong saya mau menanggapi apa yang Abraham Lincoln tadi, walaupun itu ilustrasi yang diberikan oleh Romo Tony, tapi saya juga perlu menanggapi bahwa di dalam Dharma, kita itu boleh mengkritik orang lain. Karena justru sebagai teman yang baik, itu adalah ketika kita bisa menunjukkan hal-hal yang kurang baik di teman kita itu. Jadi teman yang baik adalah bisa memuji, menghargai, mengapresiasi ketika teman kita itu berprestasi. Tetapi teman yang baik juga bisa mengkritik, bisa memberi masukan kalau teman kita itu ada kekurangan. Tapi yang penting caranya. Ya, kalau sekarang kita lihat biku-biku ini kok aturannya banyak sekali. Anda perlu ketahui, biku-biku yang aturannya ratusan ini sebetulnya dulu juga berasal dari kritikan umat. Jadi umat itu merasa, loh biku kan nggak pantas ini muridnya Sang Buddha kok kelakuannya gitu. Oke, kemudian Sang Buddha mempertimbangkan, iya ini benar juga masukan ini, kritikan ini benar, nanti berbahaya nih kalau begini. Oke, dibuat peraturan, biku nggak boleh begitu. Kemudian lanjutnya lagi, ada lagi Bante kritikan gini-gini, biku kan nggak pantas gini. Iya, oke, bikin aturan lagi. Jadi saya justru mendukung orang itu memperhatikan. Kalau ada kekurangan orang lain kita perhatikan dan kita boleh ingatkan. Karena itu menjadi tugas teman yang baik. Bahkan di dalam Dharma ada kata-kata bahwa Anda sebetulnya kalau mendapat kritikan, Anda sebetulnya harus mengikuti orang yang mengkritik itu seperti mengikuti orang yang punya harta karun. Kenapa? Karena itu berarti orang yang mencintai Anda, bukan memanjakan Anda. Orang yang memanjakan itu tidak ingin Anda menangis. Jadi apa saja yang Anda kerjakan, apa saja yang Anda minta, Anda diberi, itu memanjakan. Dengan anak pun seperti itu, memanjakan berarti memberi apa saja supaya anak ini tidak menangis. Tetapi mencintai itu berarti bisa mengatakan tidak. Sehingga anak kalau memang mau menangis dikatakan tidak, ya sudah, tidak apa-apa. Karena dunia luar itu tidak sebaik dengan orang tua. Orang tua selalu memberikan apa saja kepada anaknya, tapi dunia luar tidak. Anda kalau ujian tidak belajar, ya tidak lulus. Tapi kalau Anda di rumah, tidak kerja kepingin makan, Anda bisa dikasih makan sama orang tua. Nah, jadi kita harus kenalkan
bahwa hidup ini juga ada penolakan, tidak selalu nyaman seperti kalau mendapat dari orang tuanya sendiri. Nah, inilah kritikan termasuk. Jadi ketika kita di luar, kita juga kalau sampai kita ada kejelekan, silahkan dikritik, karena kritikan itu justru akan membangun diri seseorang. Orang yang selalu dipuji itu adalah orang yang sangat-sangat berbahaya. Semakin banyak pujian, semakin membahayakan ketenangan batinnya dia. Keseimbangan batinnya itu menjadi gampang goyah. Begitu nanti dapat kritikan langsung emosi. Tapi orang yang dikritik kemudian dipertimbangkan kritikannya itu, maka dia akan mendapatkan manfaat, meningkatkan kualitas diri. Sang Buddha pernah menyampaikan, ketika seseorang memuji kamu, dengarkan baik-baik. Kalau pujian itu memang benar, kamu sekualitas itu kebaikanmu, katakan saja dengan tenang dan datar, memang saya seperti itu. Jadi tidak usah berlebihan kebanggaannya, memang saya seperti itu. Tapi kalau pujian itu salah, katakan dengan tenang dan datar, maaf ya, saya tidak sebaik itu. Jadi pujian pun kita harus dengar baik-baik. Demikian pula kritikan. Di dalam Dhamma disampaikan, Sang Buddha ketika ada kritikan bagaimana? Kritikan dengar baik-baik. Kalau kritikannya itu betul, terima kasih kepada dia. Karena itu berarti Anda diperhatikan. Dan Anda akan ada peningkatan kualitas diri karena menjadi lebih baik. Sehingga kalau di dalam Buddha Sasana ini, para biku pun dikritik oleh Samanera tidak masalah. Ada biku yang dulu dikritik oleh Samanera dengan, wah ini Bante jubahnya kok nggak bagus, ini nggak beres nih cara makainya. Oh maaf ya, sadu. Kemudian biku itu walaupun senior sekali, beliau menghormat ke Samanera itu karena dikritik itu adalah orang yang menyayangi kita. Nah, tapi kalau kritikannya salah, karena kita tidak emosi, kita juga mengatakan maaf ya, saya tidak seburuk itu. Jadi, kritikan itu penting sekali. Ya, nah ini untuk menanggapi, walaupun tadi hanya sekedar cerita, tadi dikatakan sekedar sharing, tapi saya perlu menanggapi supaya kita sebagai umat Buddha juga jangan takut mengkritik guru-guru kita, tapi dengan cara yang baik. Jangan takut mengkritik orang tua kita, jangan takut mengkritik orang lain, jangan takut, tapi jangan takut lagi, jangan takut dikritik. Karena dikritik itu lebih bermanfaat daripada dipuji. Dipuji orang hanya melihat kita, ya sudah tidak menambah apa-apa. Tapi dikritik membuat kita menjadi lebih baik. Kalau wah ini dipuji, kamu hebat ya, rumahmu bagus. Ya sudah toh, selesai. Ya rumah bagus ya rumah bagus saja. Tapi ketika kita dikritik, maaf ya, rumahmu ini bagus tapi kok kamar mandinya kotor. Wah itu membuat kita jadi kepingin memperbaiki. Kritikan itu membangun kita. Pujian itu sebetulnya hati-hati, bisa menjerumuskan kita juga. Begitu Romo, ini sebagai tambahan, walaupun di luar konteks, tapi saya perlu karena kadang-kadang guru itu juga sering dipuji, atau guru mau mengkritik muridnya, jangan takut menghadapi pujian, tenang saja, tapi lebih jangan takut lagi menghadapi kritikan, karena itulah sumber kemajuan. Ya Bante, terutama kalau itu disampaikan dengan cara-cara yang baik, yang pantas, itu akan jadi sangat bermanfaat ya Bante ya. Betul sekali, harus caranya yang tepat, yaitu mengubah pernyataan menjadi pertanyaan. Itu tidak menyakiti orang yang kita kritik. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudari sekalian, tentu saja kita sudah dibekali nih, diperkuat oleh Bante, pemahaman kita bagaimana kriteria guru, bijaksana itu seperti apa, benar itu apa. Tentu saja kita mulai bisa menilai di sekitar kita yang kita ketemu dan seterusnya. Nah tentu saja Bante Utamo juga akan ada yang menilai, dan saya percaya penanya atau yang kita akan tampilkan sebentar lagi ini menganggap Bante sebagai guru. Begini pertanyaannya Bante, dari Saudara Hermansyah Athyam, bagaimana atau syarat apa saja supaya bisa jadi murid Bante Utamo, katanya begitu.
Silakan Bante, barangkali ada persyaratan tertentu macam-macam gitu ya. Silakan Bante. Iya, sebetulnya ketika Anda mengikuti acara ini, Anda sudah menjadi murid, ya. Dan menjadi murid itu tidak harus ketemu, tidak harus ngobrol, tidak harus saling mengenal. Kan tadi kita sudah sampaikan, di era digital ini, semua yang berada di media ini semua bisa menjadi guru, ya, sehingga kita bisa belajar dari siapapun juga, sehingga saya mungkin bisa menjadi salah satu guru. Tetapi ingat, seperti yang tadi disampaikan oleh Romo Tony juga, semua orang itu punya kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Jadi mungkin Anda melihat saya ada kelebihan di sisi yang lain, tapi ingat, saya juga punya kekurangan yang lebih besar, jauh lebih besar di sisi yang berbeda. Nah, Anda kalau ketemu begini, Anda lihat, kalau Anda merasa cocok, Anda merasa ada hal yang baik dari saya, ambil, lakukan, praktekkan. Sebaliknya, kalau Anda merasa ada yang nggak cocok dengan saya, ya abaikan, dan boleh beri masukan kepada saya, tidak problem. Nah, dan bukan harus dengan syarat-syarat tertentu, tidak ada. Karena saya tidak pakai syarat dan ketentuan harus bawa ayam, bawa telur ke wihara dan lain-lain. Tidak ada semua itu, ya. Maka bahkan kalau beberapa komen di YouTube dan lain sebagainya kan orang mengatakan saya agama lain tapi saya senang dengan ceramah Bante dan lain sebagainya. Itu silakan. Karena ceramah ini menjadi ceramah untuk milik umum, bukan harus dengan umat Buddha saja. Karena siapapun yang merasa cocok, silakan lakukan, silakan dengar dan laksanakan. Bagi Anda yang merasa nggak cocok, ya abaikan saja, nggak usah diperhatikan, nggak ngapa-ngapa. Jadi tidak ada persyaratan apapun juga, dengarkan baik-baik, dan kemudian laksanakan kalau yang Anda merasa cocok. Tinggalkan kalau Anda merasa kata-kata saya juga nggak cocok, nggak ngapa-ngapa. Karena saya juga pasti banyak kesalahan juga. Begitu, mudah-mudahan ini memberikan manfaat. Ya, Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, kita sampaikan apresiasi ya dari seorang Bante Utamo, bagaimana beliau siap untuk menerima bahkan kritik sekalipun, dan bagaimana beliau terbuka bahkan mengatakan kesalahan atau kekurangan beliau juga banyak. Nah, tentu saja ini keberanian yang luar biasa, bagaimana seseorang yang boleh dikata sudah dikenal luas, diterima tidak hanya di lingkungan komunitas Buddhis, tetapi juga non-Buddhis. Saya lihat cukup banyak acara Bante ya, dengan Helmi Yahya dan segala macam, dan itu seorang dengan figur yang demikian bersiap menerima masukan, menerima kritik, dan mengatakan beliau juga banyak kekurangan. Luar biasa Bante Wandami dari kami semua Bante. Bante, kita akan lihat tampilkan dari Saudari Sumiati Santoso, Namo Buddhaya Bante. Apakah untuk belajar meditasi kita harus punya guru yang mengajari atau bisa belajar sendiri dari media sosial, online, YouTube? Manakah yang lebih efektif Bante? Nah, meskipun ini tetap ya Bante ya, tidak keluar dari koridor topik kita ya, tetap guru dalam konteks ini guru meditasi. Apakah ketemu gurunya langsung ataukah boleh secara online? Silakan Bante. Ya, baik. Jadi untuk belajar meditasi, untuk dasar-dasarnya tentu kita perlu belajar ya. Mungkin dari membaca buku atau dari media online yang kita menganggap dia bijaksana dan benar, kita menurut kita ya secara relatif kita menganggap si A ini cocok lah saya kalau acaranya saya mau ikut dia. Nah kemudian kita belajar meditasi. Sangat baik pengalaman meditasi itu dikonsultasikan karena meditasi ini olah batin, olah pikiran. Pada prinsipnya meditasi itu adalah latihan keterampilan berpikir. Manusia ini punya beberapa bentuk keterampilan. Ada keterampilan berbicara. Jadi ketika Anda bayi belum bisa berbicara, kemudian lambat-lambat secara bertahap Anda bisa terampil berbicara. Orang tua yang mengajar, Anda bisa berbicara. Tetapi nanti keterampilan berbicara ini juga Anda bisa kembangkan. Misalnya Anda bisa belajar berbicara bahasa Indonesia.
sekarang Anda ingin belajar bahasa asing, entah itu bahasa Inggris, bahasa Mandarin, atau bahasa Spanyol, bahasa Jepang, bahasa Korea, terserah. Nah, Anda kalau mau belajar bahasa asing itu gimana? Ya, Anda misalnya, oke, saya dari media online aja. Silahkan, belajar dari YouTube, belajar dari apa. Wah, nirukan sudah luar biasa. Nah, masa berhenti sampai di situ? Ya coba dong. Ngomong dengan misalnya Anda belajar bahasa Korea, ya ngomong dengan orang yang bisa bahasa Korea. Nah, nanti baru dibetulkan. Ngomongnya salah itu, gini dibetulkan. Nah, akhirnya pas sudah. Itu keterampilan berbicara. Keterampilan fisik juga sama. Jadi Anda misalnya saya kecil belum bisa jalan, kemudian diajari oleh orang tua jalan. Ini caranya jalan ya, pelan-pelan diajari dari merangkak, kemudian jalan pelan-pelan, dan akhirnya bisa lari. Setelah dewasa, Anda kepingin belajar bukan hanya jalan, tapi kepingin belajar berenang. Nah, jadi Anda lihat di YouTube, belajar teorinya berenang bagaimana, kemudian di Google itu banyak sekali artikel bagaimana teori berenang. Tapi coba nggak nyemplung ke air. Berenangnya latihannya di kasur, terus ya nggak akan bisa berenang. Nah, jadi harus nyemplung ke air. Ternyata nggak berhasil. Ini harus caranya gini. Ya, ini ada pengalaman pribadi untuk menjadi guru. Dan akhirnya, oh gini ya. Oke, akhirnya bisa. Nah, jadi teori dilatih dan butuh praktek. Waktu ngomong dan waktu belajar berenang atau belajar basket, mungkin belajar bulu tangkis, mungkin dan lain-lainnya. Kemudian sekarang keterampilan berpikir. Sama. Keterampilan berpikir. Ketika Anda, saya mau belajar meditasi. Oke, belajar dari artikel ini, dari YouTube itu, dan lain sebagainya. Kemudian Anda belajar sendiri. Tapi seperti teori berenang dan teori berbahasa asing tadi, Anda harus coba bertemu nanti dengan orang yang Anda anggap memahami tentang proses meditasi Anda. Nah, kemudian Anda sampaikan, waduh, saya ini ngalami gini-gini loh. Nah, orang itu nanti memberikan nasihat kepada Anda. Sama dengan tadi bahasa Korea. Wah, salah itu kamu ngomongnya. Harusnya ucapannya begini. Oke. Nah, orang itu juga ngomong. Oh, kamu caranya, objeknya bukan begitu. Ini caranya megang objek gini. Nah, jadi akhirnya terjadi peningkatan. Karena itu, apakah meditasi ini bisa belajar sendiri? Boleh belajar sendiri, tidak masalah. Tapi sangat baik. Kalau Anda pada waktu-waktu tertentu, kadang-kadang berkunjung ke orang yang Anda anggap atau bertemu atau Anda berkomunikasi dengan orang yang Anda anggap memahami tentang meditasi dan Anda menanyakan berdasarkan pengalaman-pengalaman meditasi Anda. Dengan begitu kualitas meditasi Anda akan meningkat dan akan memberikan manfaat yang besar untuk Anda. Begitu. Silakan Romo, lanjutkan. Bante, saya jadi teringat sedikit ya Bante ya, sebelum kita tampilkan nanti dari saudari Vivi Y. Saya pernah berlatih meditasi dengan Bante di Bodigiri, di Balerejo beberapa tahun yang lalu. Salah satu yang berkesan pada waktu sesi konsultasi, Bante mengatakan di penutup rasanya ya, silakan cari guru meditasi yang lain. Bahwa Bante tidak mengklaim sebagai guru meditasi yang paling oke, paling baik gitu ya. Cobalah cari kalau ketemu guru meditasi yang bisa cocok dan meningkatkan kualitas meditasi Anda. Lalu berfokus gitu ya, ikuti dan seterusnya. Ini satu kenangan yang bagi saya sangat berkesan Bante. Tidak sedikit di luar sana yang mengklaim sebagai yang terbaik, jangan ke yang lain-lain. Sayalah yang paling baik, paling bagus, paling benar, dan seterusnya. Luar biasa Bante, saya teringat sekali, sangat berkesan mengajarkan saya, dan juga cerita ini terus terang tanpa izin Bante cukup sering, cukup banyak saya sampaikan ke yang lain gitu ya. Guru tuh harus begitu. Begitu kita ngeklaim kita satu-satunya, padahal masih banyak kekurangan, bahaya. Bante, tapi saya mau nambahkan sedikit, Romo. Saya mau nambahkan sedikit. Jadi saya juga tidak pernah mengatakan guru ya. Nah, jadi mungkin ada satu hal yang perlu ditambahkan di situ.
saya pada latihan meditasi di Bodhigiri maupun di mana saja bersama-sama dengan yang lain, itu saya selalu mengatakan teman berlatih meditasi. Karena saya sendiri masih belajar. Kalau guru, ya tadi kan guru kriterianya apa? Guru itu sudah sesuatu yang sudah ngalami, sesuatu yang sudah hebat, sesuatu yang tidak tinggal ditiru. Saya ini hanya teman berlatih meditasi. Sehingga kalau kita pagi di Bali Rejo itu sebetulnya sharing saja. Anda punya pengalaman, saya juga berbagi pengalaman saya. Kita hanya sharing, bukan hubungannya guru dan murid. Ini yang saya perlu tambahkan supaya jangan juga menimbulkan kesan bahwa saya sebagai guru. Minta maaf sekali, bukan itu maksud saya ya. Gitu, terima kasih Romo. Oke, Bante. Ibu Bapak, saudara-saudari sekalian, meskipun ada di antara Ibu Bapak, saudara-saudari yang menyampaikan pertanyaan, tetapi memang pertanyaan yang masuk ada yang dituliskan atau diajukan lebih awal, sedangkan jawaban atas pertanyaan itu kemudian sudah diberikan dalam sesi penyampaian Bante yang tadi. Sehingga kami tidak tampilkan pertanyaan yang sudah terjawab dengan sendirinya. Pertanyaan-pertanyaan yang relevan, yang masih butuh penjelasan, itu yang akan kami tampilkan. Sekarang kita akan lihat pertanyaan dari saudara VVY, Namo Buddhaya. Bante, izin bertanya. Diizinkan nggak ya Bante ya? Izin bertanya, dalam hidup ini ada orang yang bisa bertemu dengan guru spiritual dan ada yang tidak. Apakah ada kaitannya dengan karma? Apakah agama termasuk guru spiritual? Agama apakah guru spiritual? Silakan Bante. Ya, kita harus memahami bahwa spiritual adalah kualitas batin kita ya. Spiritualitas adalah kualitas batin kita. Dan guru untuk batin kita itu tidak harus bentuknya orang, bentuknya apa, kan tidak. Kadang-kadang ada buku. Nah, kalau tadi dikatakan penanya adalah, apakah agama termasuk guru spiritual? Iya, karena agama itu menjadi satu tumpuan atau satu kumpulan dari bagaimana kita itu berbuat kebaikan lewat pikiran, ucapan, dan perilaku. Dan itu adalah upaya pengembangan spiritualitas kita. Sehingga agama juga bagian dari guru. Kemudian orang tua juga itu sebetulnya guru spiritual kita juga. Karena orang tua cenderung mengatakan begini kepada anak-anaknya. Nah, jangan kamu memalukan orang tua. Karena kelakuanmu itu mempengaruhi orang tua juga. Kalau kamu baik, orang tua akan ditanyakan juga, anaknya siapa nih kok anaknya baik? Tapi kalau sekarang anaknya kelakuannya nakal, juga akan ditanya, anaknya siapa nih nakal sekali? Jadi nak, tolong jaga baik-baik ya nak. Malu nanti kalau papa mama ditanyain orang-orang di sekitar sana, waduh anaknya kok kayak gini. Nah, itu sebetulnya orang tua sudah menjadi guru spiritual, mengajarkan kita menjadi baik. Kemudian ketika kita mengambil mangga tetangga, nak, jangan nak. Karena kalau kamu diambil barangnya mau nggak? Kamu minta izin saja sama tetangga, boleh nggak minta mangganya? Kalau boleh kamu ambil, kalau nggak boleh kamu jangan nyuri. Nah itu orang tua juga guru spiritual kita juga. Kemudian guru di sekolah pun bukan hanya kadang-kadang mengajarkan pelajaran saja, tapi dia juga mengajarkan kita bagaimana kita menjadi orang yang baik. Nah, ayo anak-anak jangan nyontek. Kenapa nyontek? Karena kamu sekolah ini tujuannya apa? Tujuannya kan mau dapat ilmu pengetahuan. Kenapa kamu harus nyontek? Ya kan akhirnya kamu hanya dapat nilai, tapi kamu nggak dapat pengetahuan. Nah itu kalau kita bawa dalam kehidupan sehari-hari, kita kan sebetulnya dalam hidup ini kita bertanggung jawab pada diri kita sendiri. Sehingga kalau saya berbuat baik, maka buahnya akan kembali kepada saya. Tapi kalau saya curang, maka saya juga akan rugi sendiri. Nah itu juga guru-guru spiritual kita. Dan masih banyak tak terhingga. Sampai kadang-kadang orang mengatakan, pohon itu pun adalah guru spiritual kita juga. Loh, apa ini maksudnya? Pohon pisang misalnya. Pohon pisang itu kalau Anda tebang-tebang masih hidup terus. Sampai dia nanti berbuah. Baru dia mati sendiri. Nah, itu lalu orang mengatakan, ini kan guru spiritual kita, bahwa kita itu jangan putus asa.
Kalau kita belum memberikan buah, belum memberikan manfaat untuk lingkungan kita, ya kita jangan putus asa. Kita harus terus berjuang. Nah, kemudian kalau di dunia Buddhis ada biji teratai atau atau bunga teratai. Ini kan yang paling sering dibawa sang Buddha Rupang itu, karena selalu ada teratai, wihara-wihara selalu penuh dengan ornamen teratai dan lain sebagainya. Itu kan juga untuk pelajaran bahwa ketika benih teratai itu jatuh ke lumpur, dia tidak protes. Dia tidak mengatakan, aduh aku kok lahir di lingkungan yang buruk sekali seperti ini, lingkungan penuh kejahatan seperti ini. Tidak. Tapi justru biji teratai itu menggunakan lumpur ini untuk tumbuh, berkembang, dan akhirnya bahkan dia bisa berbunga yang sama sekali tidak ternoda oleh lumpur, bahkan sama sekali tidak ternoda oleh air yang di atas lumpur tersebut. Nah, ini kan sebagai lambang bahwa kita kadang-kadang lahir di lingkungan yang kurang baik, tapi berhentilah menyesali bahwa kenapa saya lahir di lingkungan yang tidak baik. Berhenti menyesali itu. Harus bersyukur bahwa kita masih terlahir sebagai manusia. Harus bersyukur kita masih mengenal Dharma. Harus bersyukur kita masih bisa praktek Dharma. Sehingga ketika kemudian kita melaksanakan Dharma seperti yang diajarkan Sang Buddha tadi, yang sebagai guru yang paling bijaksana dan benar menurut kita, maka kita hanya tumbuh. Benih teratai kita ini akan tumbuh dan menjadi besar dan berkembang, yang akhirnya bahkan tidak dikotori oleh lingkungan kita, bahkan tidak ternoda oleh air di sekitarnya. Nah, ini artinya apa? Bahwa kita bisa tumbuh dari lingkungan yang tidak baik pun menjadi teratai yang menjadi contoh untuk mereka-mereka di sekitar kita. Jadi ini sebetulnya adalah guru juga. Kita kalau mau membuka batin kita, spiritualitas kita kadang tidak harus belajar dengan orang, kita tidak harus belajar dengan buku, kita bisa belajar dengan alam. Dan di dalam Dharma banyak sekali contoh-contoh tentang alam yang sebagai pelajaran. Ini air misalnya, kenapa menggunakan air? Itu sudah ada pelajarannya sendiri. Kenapa di altar ada bunga? Itu sudah ada pelajarannya sendiri. Kenapa kita menggunakan buah di altar? Itu juga ada pelajarannya sendiri. Itu semua guru bagi kita. Sehingga ketika kita melihat bunga dupa lilin yang ada di altar, itu sudah pelajaran untuk kita masukkan dalam diri kita. Tadi kita baru membahas tentang teratai, padahal itu kalau kita panjang waktunya, banyak lagi yang dibahas. Cuman karena ini waktunya mungkin juga sudah mau habis, saya cukupkan sampai di sini. Mudah-mudahan memberikan manfaat, dan terima kasih. Saya kembalikan kepada Romo Tony Yoyo.